Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Teguh Rahayu Slamet channel yang dirahmati Allah. Tahta berdarah di negeri Banten, nafsu, iman, dan tangan asing. 1. Jas merah, jangan melupakan sejarah agar tak selalu terulang. Pada suatu masa yang penuh gejolak, Kesultanan Banten sebagai benteng Islam terakhir di tanah Jawa bagian barat. Sultan Ageng Tirtayasa, pemimpin arif nan bijak, menolak segala bentuk campur tangan asing, khususnya karena ia yakin, ia tahu, kehormatan bangsa dan agama harus di atas segalanya dan harus dijaga, meski dengan nyawa. Di tengah kemegahan Istana Surosowan, rakyat hidup makmur dan hukum Islam ditegakkan. Namun badai tak selamanya tampak dari luar. Musuh sejati kerap tumbuh dari dalam rumah sendiri. Sultan Haji, putra mahkota, mulai tumbuh dewasa dalam bayang-bayang ambisi dan desakan kaum ningrat muda yang gemar kemewahan. Mereka membisikkan padanya bahwa sang ayah terlalu kolot, menolak modernitas, dan menghambat kemajuan. Sementara di balik tirai diplomasi, VOC mengendus perpecahan itu sebagai peluang emas. Lewat utusannya, mereka menyusupkan siasat, menjanjikan kekuasaan dan stabilitas, jika Sultan Haji bersedia bekerja sama. Jika engkau mau bertahta, kata salah seorang perwakilan VOC dengan senyum, beracun, kami hanya ingin sedikit hak dagang, sedikit kontrol, dan sedikit loyalitas. Sisanya adalah milikmu. Sultan Haji Gamang. Di satu sisi, ia mengagumi kekuatan ayahnya. Di sisi lain, hatinya mulai berat oleh godaan dunia. Ketika terdengar isu bahwa Sultan Ageng hendak menunjuk Pangeran Purbaya, adik Sultan Haji, sebagai penerus, hatinya meledak. Apakah ini pertanda bahwa sang ayah tak percaya lagi padanya? Jangan biarkan tahta yang seharusnya milikmu dirampas, bisik para sengkuni pembisik. Maka dimulailah sebuah pengkhianatan berdarah. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itu akan mendapat azab yang besar. Ali Imran, 105. 2. Ciri pengkhianat sejati selalu gampang menjual harga diri, rela jadi boneka. Sultan Haji secara rahasia mengirim utusan kepada VOC di Batavia, memohon dukungan untuk menggulingkan ayahnya, sungguh rencana yang jahat, biadab dan laknat. VOC menyambut dengan senyum lebar. Mereka tahu, jika Banten dapat dikendalikan dari dalam, tak perlu lagi mengangkat senjata. Perpecahan internal adalah senjata paling ampuh penjajahan. Ketika Sultan Ageng mengetahui pengkhianatan itu, hatinya hancur. Bukan karena tahta, tapi karena putra yang dibesarkannya dengan kasih dan ilmu justru menjadi alat penjajah. Ia pun bermusyawarah dengan penasihatnya, termasuk ulama agung Syekh Yusuf Al-Makassari. Wahai Sultan, kata Syekh Yusuf, pengkhianatan dari darah sendiri adalah ujian yang lebih menyakitkan dari 1000 panah. Namun, jangan kau lunakkan prinsip, sebab iman bukan barang tawar-menawar. Di sisi lain, Syekh Ismail Al-Nawawi dari Telatah Mojopahit Mojokerto, sahabat karib seperguruan Syekh Yusuf, mengirim surat dari Telatah Majapahit, jika kau pertahankan iman dan kehormatan, meski tahta hilang, kau tetap menang. Tapi jika kau kompromi, sekalipun menang, sesungguhnya kau kalah di sisi Allah. Sultan Ageng memantapkan hati. Ia mengepung Istana Surosowan, tempat Sultan Haji bersembunyi di balik dinding VOC. Terjadi pertempuran hebat, darah tumpah. Tapi VOC lebih siap. Pasukan dari Batavia dikerahkan. Istana kembali jatuh ke tangan Sultan Haji yang kini resmi menjadi boneka VOC. Sesungguhnya orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan berbuat pengkhianatan di antara mereka, maka mereka itulah yang celaka. Al-Anfal, 27. Sultan Ageng ditangkap. Ia tak meronta. Biarkan tubuhku di penjara, katanya, asalkan hati ini tetap merdeka. 3. Pengorbanan melahirkan kesadaran yang terlambat. Kabar penangkapan Sultan Ageng mengguncang rakyat. Mata-mata VOC, kalau zaman kekinian dikenal dengan sebutan buzzer, menyebar di setiap sudut masjid,
surau, dan pasar. Suasana mencekam. Para ulama dibungkam. Salah satu tokoh yang jadi buronan adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Ia tahu waktunya di tanah Jawa sudah habis, tapi dakwahnya belum. Dengan langkah tenang, Syekh Yusuf pergi meninggalkan Banten, tapi bukan untuk bersembunyi. Ia menuju arah barat, menyusuri desa-desa, membangkitkan semangat keimanan umat. Dalam setiap pengajiannya ia berkata, negeri ini bukan kalah karena meriam, tapi karena iman dijual kepada dunia. Sultan Haji kini sudah duduk di singgasananya yang dingin. Kursi empuk, tapi hati kecut. Tahta telah ia dapat, tapi VOC makin menuntut. Surat perjanjian diperluas. Pelabuhan dikuasai. Pajak dinaikkan. Ia cuma boneka bernyawa menjadi sultan hanya di nama. Rakyat membencinya. Ulamanya menjauh. Bahkan istananya sendiri sunyi dari barokah. Syekh Ismail Al-Nawawi dari Mojokerto terus mengirim risalah kepada para muridnya di Banten yang tersisa, jangan ikut menjilat dunia yang haram, karena neraka bukan hanya untuk pendosa, tapi juga untuk lara pengkhianat umat, pesannya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang telah dipercayakan kepadamu. Sedang kamu mengetahui, Quran Surat Al-Anfal, 27. Sultan Haji mulai kehilangan arah. Malam-malamnya tak pernah tenang. Dalam mimpinya, ia melihat wajah ayahnya yang penuh luka, dan suara Syekh Yusuf menggelegar, tahta bisa kau rebut, tapi keberkahan tak bisa kau beli dari laknatnya penjajah. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit Banten. Sultan Haji duduk sendiri, memegang mahkota. Air matanya jatuh. Tapi terlambat. Jalan pengkhianatan yang ia pilih tak bisa diulang. Bahkan langit pun kini menolaknya. 4. Pengkhianat adalah ciri munafik sejati. Di pengasingan, Sultan Ageng Tirtayasa menulis surat terakhir kepada rakyatnya. Surat itu diselundupkan oleh santri setia ke berbagai pelosok. Isinya mengguncang hati mereka. Wahai rakyatku, jangan sesali kekalahan. Sesalilah jika kalian menjual iman demi dunia. Tahta hanyalah bayangan, tapi akidah adalah cahaya. Bila Banten kalah karena musuh luar, itu wajar. Tapi jika kalah karena anak sendiri, itulah kutukan sejarah. Surat itu disalin ratusan kali, dibacakan di serambi masjid, dan menjadi bara dalam dada rakyat. Gelombang perlawanan bawah tanah muncul, dipimpin para santri dan petani yang telah muak dengan kekuasaan boneka VOC. Sementara itu, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Ceylon lalu Afrika Selatan. Tapi ruh perlawanan tak padam. Murid-muridnya menyebar ke seluruh penjuru. Di tiap pengajian, ia menanamkan satu pesan, jika engkau tak mampu menentang pengkhianat dengan pedang, lawanlah mereka dengan ilmu dan iman Islamu, dan sahabat seperguruannya. Syekh Ismail Al-Nawawi di tanah Mojopahit Mojokerto, menjaga api perjuangan dari timur. Di bawah tanah peninggalan Majapahit, ia mendidik para pemuda dengan ajaran zuhud, sabar, dan jihad melawan keserakahan, kemungkaran. Ia berkata, tahta yang lahir dari pengkhianatan tak akan dilimpahi berkah, hanya kutuk dan balak akan menurun dari generasi ke generasi. Sesungguhnya pengkhianatan itu adalah salah satu tanda paling jelas, ciri orang munafik, walaupun ia rajin salat dan berpuasa, hadis riwayat Ahmad. Pada akhirnya, sejarah mencatat bukan kemegahan Sultan Haji, tapi kehinaan akibat pengkhianatannya. Sedangkan nama Sultan Ageng, Syekh Yusuf, dan Syekh Ismail terus disebut dalam doa-doa rakyat yang sadar, mereka yang memilih jalan iman meski penuh luka, tapi teguh tak meninggalkan jejak kemuliaan iman, Islam dan bangsanya. Sementara itu, VOC terus memperluas cengkeramannya. Tapi tiap kali mereka berhasil menaklukkan kota, mereka gagal menaklukkan jiwa para ulama. Karena bagi mereka, tahta sejati adalah ridha Allah, bukan kursi yang didapat dari menjual bangsa, lewat cara hina, menjual harga diri yang menjadi penjilat, Sing. 5. Harga sebuah pengkhianatan. Kala Sultan Ageng dijebak oleh putranya sendiri,
dibelenggu di sisa-sisa kejayaan istananya, derap langkah pasukan Belanda menyatu dengan sorak kemenangan Sultan Haji. Tapi yang tak disadari oleh sang anak durhaka, adalah bahwa harga pengkhianatan jauh lebih mahal daripada kemenangan semu. Menjadi pengkhianat, menjadi penjilat, menjadi boneka. Di pojok negeri, Syekh Yusuf Al-Makassari, murid sejati dalam tarekat, pejuang rohani dan fisik, menyaksikan berita duka itu. Tubuhnya terguncang bukan karena kekalahan politik, tapi karena luka spiritual. Celaka negeri ini jika ulama ditundukkan oleh nafsu, para penguasa laknat yang menjual harga diri, rela menjadi boneka asing, dijajah oleh ambisi, ucapnya dengan napas berat, sementara sahabat seperguruannya, Syekh Ismail Al-Nawawi, sekaligus sahabat batinnya dari Mojopahit Mojokerto, rutin mengirim pesan lewat santri kepercayaan, berisi syair lama. Wahai yang memegang kuasa, jangan gadaikan negeri dan harga diri bangsamu karena harta, karena murka Allah lebih dahsyat dari murka manusia. Sultan Haji mulai merasakan kegelisahan. Dalam istana yang megah, ia dihantui bisikan-bisikan batin. Kemenangan tak membawa ketentraman. Mimpinya dipenuhi bayangan ayahnya dalam kurungan, dan mata tajam Syekh Yusuf yang diam namun menghakimi. Saat itulah dia membaca surat dari Syekh Yusuf. Engkau memenjarakan jasad ayahmu, tapi ruhnya akan bebas menggugatmu di akhirat. Dunia yang kau beli dengan pengkhianatan, hanya akan menjadi debu, kayu bakarmu di neraka jahanam, padahal Allah SWT menegaskan, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasir, 19. 6. Perlawanan ruhani, tegaknya wibawa ilahi. Di ujung Nusantara, saat langit Banten mulai kelabu dan tanah ditindih derita, seorang wali memulai perlawanan tanpa senjata, Syekh Yusuf Al-Makassari, bukan dengan tombak atau pedang ia melawan, melainkan dengan zikir, ilmu, dan cinta kepada Tuhan. Ia melangkah dari satu dusun ke dusun lain, dari pesantren ke majelis taklim, menyusup dalam senyap, membakar ruh rakyat dengan tauhid. Wahai kaumku, yang menjajah bukan cuma Belanda. Yang paling kejam adalah nafsu dalam dada, penjajah abadi yang membuat kita mencintai dunia dan takut mati. Sementara itu, ribuan mil jauhnya, di tanah Jawa, sahabat seperguruannya, Syekh Ismail Al-Nawawi di tanah Mojopahit Mojokerto bermunajat dalam sujud panjang tengah malam sunyi. Dengan air mata yang mengalir di sajadah lusuh, ia berdoa penuh getaran. Di tengah zikirnya, datanglah firasat batin. Syekh Yusuf akan ditangkap, tapi ruh perjuangannya takkan mati. Justru akan tumbuh 1000 Syekh Yusuf lain dari rahim penderitaan. Dan firasat itu menjadi nyata. Syekh Yusuf dikhianati oleh kiai lokal yang fasik, yang menjual dalil-dalil dan kehormatan demi kekuasaan semu. Belanda pun menangkapnya. Tapi penjara bukan akhir. Dalam sel yang dingin, ia masih menulis kitab, mengajar para tahanan, dan menguatkan iman Islam orang-orang yang hampir putus harapan. Dari Ceylon, Syekh Yusuf dibuang ke Afrika Selatan. Tapi bumi asing itu justru jadi ladang dakwah. Di sana, ia menyulut bara keimanan cahaya Islam. Afrika menyambutnya bukan sebagai tahanan, tapi sebagai cahaya. Nama Syekh Yusuf menjelma menjadi legenda, dikenang sebagai wali yang membawa Islam dan wibawa ruhani bukan hanya warga pribumi. Ia pernah berkata dengan wajah yang bercahaya, "Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tapi tidak ruhku. Tidak pula cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlawanan ini bukan sekadar fisik. Ini perlawanan ruhani, perlawanan kokohnya akidah, perlawanan atas kezaliman batin. Syekh Yusuf menghidupkan kembali wibawa ilahiyah dalam dada manusia, bahwa kemerdekaan sejati adalah bebas dari nafsu duniawi. Dan dari penjara kolonial itulah, ia menanam iman Islam yang menembus batas geografis. Karena ruh yang merdeka, tak bisa dipenjara oleh siapapun.
6. Perlawanan ruhani, tegaknya wibawa ilahi. Di ujung Nusantara, saat langit Banten mulai kelabu dan tanah ditindih derita, seorang wali memulai perlawanan tanpa senjata, Syekh Yusuf Al-Makassari. Bukan dengan tombak atau pedang ia melawan, melainkan dengan zikir, ilmu, dan cinta kepada Tuhan. Ia melangkah dari satu dusun ke dusun lain, dari pesantren ke majelis taklim, menyusup dalam senyap, membakar ruh rakyat dengan tauhid. Wahai kaumku, yang menjajah bukan cuma Belanda. Yang paling kejam adalah nafsu dalam dada, penjajah abadi yang membuat kita mencintai dunia dan takut mati. Sementara itu, ribuan mil jauhnya, di tanah Jawa, sahabat seperguruannya, Syekh Ismail Al-Nawawi di tanah Mojopahit Mojokerto bermunajat dalam sujud panjang tengah malam sunyi. Dengan air mata yang mengalir di sajadah lusuh, ia berdoa penuh getaran. Di tengah zikirnya, datanglah firasat batin. Syekh Yusuf akan ditangkap, tapi ruh perjuangannya takkan mati. Justru akan tumbuh 1000 Syekh Yusuf lain dari rahim penderitaan. Dan firasat itu menjadi nyata. Syekh Yusuf dikhianati oleh kiai lokal yang fasik, yang menjual dalil-dalil dan kehormatan demi kekuasaan semu. Belanda pun menangkapnya. Tapi penjara bukan akhir. Dalam sel yang dingin, ia masih menulis kitab, mengajar para tahanan, dan menguatkan iman Islam orang-orang yang hampir putus harapan. Dari Ceylon, Syekh Yusuf dibuang ke Afrika Selatan. Tapi bumi asing itu justru jadi ladang dakwah. Di sana, ia menyulut bara keimanan cahaya Islam. Afrika menyambutnya bukan sebagai tahanan, tapi sebagai cahaya. Nama Syekh Yusuf menjelma menjadi legenda, dikenang sebagai wali yang membawa Islam dan wibawa ruhani bukan hanya warga pribumi. Ia pernah berkata dengan wajah yang bercahaya, "Mereka bisa memenjarakan tubuhku, tapi tidak ruhku. Tidak pula cintaku kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlawanan ini bukan sekadar fisik. Ini perlawanan ruhani, perlawanan karena kokohnya akidah Islam, perlawanan atas kezaliman batin. Syekh Yusuf menghidupkan kembali wibawa ilahiyah dalam dada manusia, bahwa kemerdekaan sejati adalah bebas dari nafsu duniawi. Dan dari penjara kolonial itulah, ia menanam iman Islam yang menembus batas geografis. Karena ruh yang merdeka, tak bisa dipenjara oleh siapapun. Hikmah dari langit yang terluka oleh pengkhianatan. Sultan Haji, yang naik tahta dengan cara culas dan tipu daya, kini terkurung dalam tubuhnya sendiri. Ia lumpuh, mulutnya bisu, lidahnya keluh, tidak ada ruang pertobatan yang bisa diucapkan. Ia dikutuk oleh langit dan bumi, bukan karena kelemahan tubuh, tapi karena dosanis yang menggunung. Persis kayak akhir hayat Firaun, laknatullah yang ingin beriman, namun lidahnya dikunci. Dalam sunyi yang penuh sesal, ia hanya bisa menangis. Namun, air mata pun tak sanggup menebus kelalaiannya. Sebab tubuh bisa lumpuh, tapi yang lebih mengerikan adalah kelumpuhan ruhani, saat nurani dibekukan oleh nafsu dan kekuasaan. Pintu langit tertutup, lorong ampunan tersumbat. Syekh Ismail Al-Nawawi, dari petilasannya yang sederhana, berkata pada para muridnya yang datang dari Banten ke Mojokerto, dengan tatapan yang menembus masa depan. Bertobatlah sebelum lidahmu tak mampu berkata. Karena bila murka Allah turun, bahkan mulut pun dikunci, dan tubuh menjadi penjara atas dosamu sendiri. Allah berfirman, "Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan." Surat Yasin, 65. Banten merintih dalam senyap. Ruh negeri ini seolah direnggut oleh pengkhianatan dari dalam. Tapi seperti benih yang tumbuh di antara puing-puing reruntuhan, para santri yang dididik Syekh Yusuf, Syekh Ismail Al-Nawawi, dan para wali lainnya, justru bangkit membawa cahaya baru. Mereka mewarisi ilmu, adab, dan keberanian ruhani. Dari reruntuhan lahir energi kekuatan yang tak bisa dibeli oleh mahkota. Dan dari langit yang terluka, hikmah pun diturunkan.
bahwa pengkhianatan kepada orang tua, guru, bangsa, dan umat adalah dosa besar yang membuat langit menggulung laknat dan bumi menolak keberkahan. Bahwa tahta yang diraih dengan tipu daya akan jatuh bersama kehinaan yang bersangkutan. Percayalah, iman dan ilmu adalah warisan abadi. Lebih mulia dari mahkota, lebih kokoh dari benteng tirani kekuasaan. Dari kisah ini kita belajar, sebuah negeri bisa tumbang oleh pengkhianat yang menjual harga diri, namun jika masih ada ulama yang istiqomah, negeri itu akan hidup kembali. Tapi bila ulama dikalahkan oleh dunia, dan penguasa menjadi buta hati, maka negeri itu akan menjadi tanah tanpa ruh, dihina oleh langit, ditinggalkan oleh bumi. Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 2956. Iman lebih berharga dari seluruh kemewahan dunia. Kesetiaan kepada kebenaran lebih agung daripada 1000 mahkota. Dan ulama yang jujur lebih mulia daripada penguasa yang dibeli oleh dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ingatlah Nabi, akan datang suatu zaman di mana orang-orang jujur dianggap pendusta, para pengkhianat dipercaya, dan kekuasaan diberikan kepada yang tidak amanah. Hadis riwayat Ahmad nomor 8493.